Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nabila Fitri dengan NIM 22401096. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Ibadah, yaitu materi yang saya sampaikan yaitu tentang akikah dan kurban, zakat fitrah dan zakat mal, mengurus jenazah, puasa wajib dan sunnah, ibadah haji dan umroh. Yaitu yang kita bahas pertama yaitu kurban dan akikah. Kurban, definisi dari hukum berkurban uduniyah atau yang bisa dikenal dengan nama kurban, merupakan ungkapan untuk sebuah binatang yang disembelih dari hari raya, adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban hukumnya sunnah muakkad bagi seorang muslim balik, berakal, merdeka, dan mampu untuk berkurban di samping sebagai syiah agama. Dan tata cara penyembelihan kurban yang pertama adalah membaca basmalah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi, yang ketiga menyembelih menghadap ke kiblat dan leher hewan yang disembelih juga dihadapkan ke kiblat, yang keempat mengumandangkan takbir, yang kelima berdoa. Macam-macam binatang kurban, binatang yang sah dijadikan kurban hanya ada 3, yaitu 1. Unta yang akan dijadikan kurban harus berumur lebih dari 5 tahun. Yang kedua yaitu sapi yang akan dijadikan kurban harus berumur 2 tahun lebih. Yang ketiga kambing, apabila berjenis domba maka harus berumur 1 tahun lebih atau 6 bulan, namun gigi depannya sudah tunggal. Namun apabila berupa kambing Jawa atau kacang maka harus berumur 2 tahun lebih. Adapun syarat-syarat untuk binatang kurban yaitu unta, sapi, dan kambing yang akan dijadikan kurban harus benar-benar sehat, yaitu terbebas dari hal-hal yang dapat mengurangi kualitas daging. Adapun hal-hal yang dapat mengurangi kualitas daging adalah yang pertama buta sebelah, yang kedua pincang parah, yang ketiga sakit, dan yang keempat sangat kurus. Selanjutnya kita akan membahas tentang akikah. Definisi dari hukum akikah. Akikah merupakan akar kata dari akhoya atau uhu yang berarti nama rambut seseorang bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan menurut istilah fuqaha atau akikah merupakan sebuah ungkapan untuk binatang yang disembelih atas kelahiran seorang anak yang dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Adapun waktu pelaksanaan akikah, hari saat kelahirannya termasuk dalam hitungan 7 hari tersebut. Kesunahan tetap berlaku walaupun bayi yang telah dilahirkan itu meninggal dunia sebelum hari ke-7. Adapun ketentuan akikah yaitu disunahkan menyembelih 2 ekor kambing sebagai akikah untuk anak laki-laki dan menyembelih 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Adapun perbedaan akikah dengan kurban, perbedaannya antara lain yaitu 1. Tidak harus diserahkan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Bahkan sunat diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Yang kedua, menjadi milik orang yang menerima akikah meskipun ia berstatus kaya sehingga boleh menjualnya atau mensedekahkan kembali. Yang ketiga, tidak mengenal batas waktu perbedaan dengan kurban. Selanjutnya yang kita bahas adalah zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian dari zakat yaitu menurut bahasa artinya bersih, tambah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat. Zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal.
Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung oleh dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagai bulan Ramadan dan sebagai bulan Syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar, kecil, merdeka ataupun hamba. Adapun syarat wajib zakat fitrah yaitu beragama Islam, mempunyai kelebihan harta, tepat pada waktunya. Selanjutnya yaitu zakat mal. Dalam bahasa Arab, mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Adapun syarat wajib zakat mal yaitu Islam, merdeka, telah mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, emas dan perak. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengurus jenazah. Adapun tata cara mengurus jenazah. Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang hukumnya fardu kifayah, yaitu apabila salah satu seorang di antara kita ada yang mengurus jenazah, maka yang lain tidak berdosa. Kewajiban mengurus jenazah tergantung pada jenazahnya itu sendiri. Yang pertama yaitu jenazah orang muslim atau muslim yang bukan syahid. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan kepadanya adalah sebagai berikut di PPT. Yaitu selanjutnya muslim yang syahid dunia. Maksudnya syahid dunia adalah yakni orang yang mati dalam peperangan dengan niat mencapai kehidupan dunia atau syahid dunia akhirat, yakni orang yang meninggal dalam peperangan dengan niat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bayi yang terlahir sebelum usia 6 bulan. Yang ketiga, adapun bayi yang lahir pada usia 6 bulan lebih, baik terlahir dalam keadaan hidup ataupun mati, kewajiban perawatannya sama dengan orang dewasa. Yang keempat, orang kafir. Dalam hal ini, orang kafir dibedakan menjadi 2, yaitu kafir zimmi atau termasuk kafir mu'aman dan mu'ahad. Yang kedua, kafir harbi dan orang murtad. Adapun tata cara memandikan jenazah, yaitu hukumnya memandikan mayat bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid, yaitu orang yang mati karena dalam pertempuran fi'biliyah melawan orang kafir. Orang yang mati syahid tidak diperlukan dimandikan. Adapun tata cara mengurus jenazah seperti di PPT. Dan selanjutnya, alat yang perlu disediakan untuk memandikan mayat diantaranya adalah, yaitu bisa dilihat di PPT. Yang selanjutnya, adapun cara memandikan jenazah secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pertama, menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiram ke tubuh mayat. Yang kedua, melapaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, orang yang memandikan mayat hendaknya memakai sarung tangan terutama untuk menggosok aurat si mayat. Yang selanjutnya, mengurut isi perut mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perut. Yang selanjutnya, memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tepat wudu. Selanjutnya, membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dengan bilangan ganjil. Yang selanjutnya, di antaranya
dicampur dengan daun bidadara atau yang sejenisnya. Yang selanjutnya, menyiram mayit berulang-ulang hingga rata dan bersih. Yang selanjutnya, jangan lupa membersihkan rongga mulut mayit, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan sebagainya. Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana untuk mayit perempuan setelah rambutnya diurai dan dimandikan. Hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk. Selanjutnya, hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan terkait dengan memandikan jenazah diantaranya yaitu: pertama, tidak ada perintah yang jelas tentang mewujudkan mayit sebelum memandikannya. Yang kedua, dalam keadaan tertentu mayit dapat ditayamumkan. Yang ketiga, jika keluar najis dari tubuh mayat setelah dimandikan, maka najis itu harus dibersihkan dengan mencucinya dan tidak perlu diulang memandikannya. Yang keempat, orang yang selesai memandikan mayat dianjurkan untuk mandi. Dan yang selanjutnya, orang yang memandikan mayat janganlah membuka rahasia mayat yang merugikannya. Adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam memandikan mayit yang terkena penyakit rabies atau sejenisnya bisa dilihat dalam PPT. Yang selanjutnya, keutamaan mengurus jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyajikan jenazah hingga ikut melayatkannya, maka baginya pahala 1 qirat, atau barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirat. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dan adapun tata cara mengkafani jenazah bisa dilihat dalam PPT. Adapun tata cara mensolatkan jenazah sebagai berikut bisa dilihat di dalam PPT. Dan selanjutnya, adapun cara menguburkan mayat bisa juga langsung dilihat dalam PPT. Yang selanjutnya kita bahas adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib. Puasa adalah terjemahan dari bahasa Arab saum dan siam, yang secara bahasa berarti isma atau menahan diri dari sesuatu. Secara umum, ulama sepakat mengatakan bahwa puasa menurut bahasa hanya berarti menahan dari sesuatu. Menahan dari sesuatu tersebut mencakup menahan dari makan, minum, dan menahan dari jima dari waktu subuh sampai terbenam matahari. Adapun macam-macam puasa yaitu: pertama, puasa Ramadan; yang kedua, puasa kifarat; yang ketiga, puasa nazar; yang keempat, puasa qadha. Adapun syarat wajib puasa yaitu: yang pertama, Islam, balik, berakal, sehat, dan mampu. Adapun syarat sah puasa yaitu niat, beragama Islam, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, pada hari yang diperbolehkan. Adapun rukun puasa yaitu niat dan imsak. Hal yang membatalkan puasa yaitu: yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja; yang kedua, mengalami haid atau nifas; yang ketiga, hilang akal; yang keempat, berhubungan badan; yang kelima, muntah dengan sengaja; yang keenam, keluar air mani; yang ketujuh, murtad; yang kedelapan, memasukkan obat ke dalam hubul dan dubur. Adapun fadilah puasa wajib yaitu: 1. Dijauhinya dari neraka; yang kedua, puasa memberi syafaat; yang ketiga, diampuni dosanya; yang keempat, masuk surga; yang kelima, penyebab doa terkabul. Selanjutnya yaitu puasa sunnah. Pengertian
Pengertian puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika orang Islam melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala, sedangkan jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Adapun macam-macam puasa sunnah yaitu puasa Syawal, puasa hari Arafah, puasa Asyura, bulan Sya'ban, puasa hari raya Senin Kemis, puasa pada pertengahan bulan Komariah, dan puasa Daud. Adapun syarat wajib yaitu 1 berakal, 2 balik, 3 kuat berpuasa. Adapun juga syarat sahnya yaitu Islam mumayyiz, suci dari haid. Yang selanjutnya adalah rukun puasa. Adapun rukun puasa yaitu 1 niat, 2 menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang selanjutnya adapun perkara yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum, muntah disengaja, bersetubuh, keluar darah haid atau nifas, gila, keluar mani dengan sengaja. Adapun dalam puasa, adapun hikmah yaitu 1, tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, didikan kepercayaan. Yang ketiga, didikan perasaan belas kasih terhadap fakir miskin. Yang keempat, guna menjaga kesehatan. Yang kita bahas selanjutnya adalah tentang ibadah haji. Pengertian haji dalam ensiklopedia hukum Islam secara etimologis berarti tujuan, maksud, dan penyengaja. Sedangkan secara terminologis adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan adapun secara bahasa, haji berarti al-khusus, adalah pergi mengunjungi tempat yang diagungkan. Sedangkan secara istilah, haji bermaksud dengan mendatangi Baitullah untuk amal ibadah tertentu yang dilakukan pada waktu dan cara tertentu. Adapun syarat, rukun, dan wajib haji yaitu syarat haji Islam, berakal, dewasa atau balik, mampu, dan merdeka. Adapun rukun haji, ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, syai, tahallul, dan tertib. Adapun wajib haji yaitu berihram di miqat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh, dan tawaf wada. Rangkaian pelaksanakan haji yaitu haji tamattu dan haji ifrad dan haji qiran. Adapun hukum ibadah haji, haji memiliki ragam hukum syari' tergantung kondisi orang per orang. Hukum haji terkadang menjadi fardu ain, fardu kifayah, dan akad lainnya sukarela atau tatwu. Tetapi yang pasti haji hanya wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu dan memenuhi syarat yang diatur dalam hukum fikih. Adapun hikmah dan ketentuan ibadah haji menyempurnakannya Islam, menghapus dosa, melipat gandakan pahala, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh maghfirah dan ampunan dari dosa-dosa atau noda, terkabulnya doa dan permohonan, memperoleh kesuksesan hidup dan balasan surga, mempersatukan dan mempersaudarakan umat Islam. Yang selanjutnya adalah umroh. Pengertian umroh dalam terminologi ilmu fikih adalah berpergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh yaitu tawaf dan sa'i, atau dengan kata lain ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat dan rukun umroh
yaitu beragama Islam, dewasa atau balik, merdeka, mampu. Bagi perempuan harus ada mahramnya, yaitu selanjutnya rukun umroh. Yang pertama adalah ihram dan berniat melalui umroh. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Adapun perkara yang membatalkan umroh bisa dilihat dalam PPT. Dan selanjutnya yaitu tata cara umroh. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, jika Anda telah sampai di Masjidil Haram, dahulukanlah kaki kananmu dan ucapkan doa. Yang ketiga, lalu mulailah melakukan tawaf dari Hajar Aswad. Yang keempat, jika Anda selesai dari putaran ketujuh saat mendekati Hajar Aswad, tutuplah pundakmu yang kanan, kemudian pergilah menuju Maqam Ibrahim. Yang kelima, pergilah ke Zamzam dan minumlah airnya. Yang keenam, lalu pergilah menuju Syafa. Adapun ketentuan umroh, yaitu yang pertama menghapus dosa, yang kedua perantara berjihad, yang ketiga doa akan dikabulkan, yang keempat wafat ketika menjalankan ibadah umroh dicatat pahalanya hingga hari kiamat, yang kelima dijanjikan surga, yang keenam menghilangkan kekafiran. Adapun hikmah umroh, yaitu yang pertama manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji dan umroh, yaitu menghapus semua dosa kecil dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang, kecuali dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia, sebab harus diselesaikan lebih dahulu. Meningkatkan keimanan karena telah menepati janji kepada Allah untuk datang ke Baitullah. Adapun hikmah yang kedua yaitu manfaat bagi umat Islam, yaitu menciptakannya rasa persaudaraan dan kesatuan umat Muslim di dunia. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di dunia. Yang terakhir, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.